Assalamualaikum, hai para pejuang dapur dan juga pejuang cuan. Ada yang tahu ini apa? Ya, bener banget, ini adalah visual dari bubur suro yang saya bikin ya tentunya. Nah, nanti ada beberapa cerita yang menarik banget tentang bubur suro itu sendiri. Tapi sebelumnya saling support dengan cara like and subscribe di YouTube channel Emi Resna saja. Ini adalah kanal berisi tutorial masak, ide usaha dan juga sharing inspirasi. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya ya. Nah, kemarin itu ada juga yang nanya buburnya tuh harusnya putih apa kuning sih gitu kan. Nanti saya coba menjelaskan versi saya tentunya ya. Karena sekali lagi saya tidak mau masuk ke ranah yang otentik karena lebih terkait sama waktu di masa lampau yang mungkin saya juga tidak terlalu tahu gitu ya. Nah, tapi ini beberapa teman-teman yang sudah membeli itu ngasih testimoni positif. Rasanya adem banget, dibilang otentik guys. Let's go, kita kemon. Nah, yang pertama ini adalah checklist yang saya buat atau saya siapkan untuk proses membuat bubur suronya. Langsung ya kita buat dulu untuk opor ayamnya. Nah, di sini supaya praktis proses membuat opor ayam itu saya langsung gabung dengan tahu gitu ya. Jadi supaya nanti tahunya juga terbumbu gitu ya. Beberapa referensi saya baca sih bumbu untuk tahunya sendiri pakainya tuh kare tahu gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan mau dikombinasi dengan sayur jipang itu juga boleh-boleh aja, atau mungkin ada varian menu lainnya katanya kayak gitu ya. Nah, jadi kita coba bikin. Nah, yang ini saya mengkombinasikan bumbu opor ayam itu dengan tambahan bumbu kari, tapi perbandingannya lebih banyak bumbu opornya gitu ya. Terus juga di sini saya pakai yang opor kuah kuning. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya memilih buburnya itu adalah warna putih, meskipun untuk buburnya sendiri adalah konsepnya bubur rempah gitu ya. Sambil nunggu opor ayam dan tahunya matang, kita siapkan dulu orek tempe dan juga kacang. Usahakan kacang tanahnya yang banyak ya teman-teman, karena itu memang enak banget, cocok banget buat istilahnya lauk pendamping di bubur soronya gitu ya. Ini bumbunya sama seperti biasa membuat orek, hanya ditambahkan 1-2 biji asam jawa gitu ya. Terus kalau udah diaduk-aduk aja sampai rata, sampai kira-kira bumbunya meresap. Terus udah kita bisa sisihkan dulu gitu ya. Pokoknya kuncinya kacangnya mesti banyak. Jangan khawatir, pasti habis. Nah, selanjutnya kita siapkan untuk perkedel kentang. Ini perkedelnya simple aja, nggak pakai tambahan yang aneh-aneh gitu ya. Nah, kalau versi saya bikinnya simple banget. Jadi cukup bawang putih dihaluskan gini, tambahkan garam, merica bubuk secukupnya gitu ya. Terus kalau sudah kentang yang sudah kira-kira matang dari penggorengan, langsung kita tiriskan sebentar, langsung masuk ke atas cobek, baru dihaluskan kayak gini nih. Tambahan lainnya cukup seledri yang dipotong tipis-tipis gitu ya. Jadi supaya aromanya enak, khas yang perkedel kan itu gitu ya. Dan jangan lupa ditambahkan juga bawang goreng. Ini yang bikin tambah sedep perkedelnya. Terus kalau udah tinggal teman-teman pindahin ke mangkok gitu ya. Pindahin ke mangkok, lalu kita akan tambahkan saya biasanya ini kan pakai sekitar 4 kentang ya. Jadi 4 kentang itu saya pakai tambahan kuning telurnya 2 gitu ya. Terus nanti kuning telur kan dicampur sama lumatan kentang ini. Nanti putih telurnya itu dipakai untuk pencelup ketika mau digoreng gitu ya. Tapi teman-teman juga bisa nanti untuk pencelupnya pakai telur utuh yang dikocok lepas, itu juga bisa. Nanti akan hanya beda di tekstur akhirnya. Kalau pakai yang hanya putih telur, dia cenderung kayak clean aja gitu untuk perkedelnya. Tapi kalau pakai yang kocokan telur utuh yang dikocok lepas, itu biasanya agak ada kayak serabut-serabutnya gitu ya. Nah, ini yang pertama saya coba bikin yang pakai telur utuh, hasilnya kayak gini. Tapi kalau hanya pakai putih telur aja untuk celupannya, jadinya seperti ini. Tergantung selera ya, bisa pilih yang mana. Karena saya bikin 2 kali kan kemarin itu. Yang pertama tuh nggak pakai kedelai hitam karena nggak dapet pas di pasar. Nah, hari keduanya saya dapet, akhirnya saya tambahkan si Malika ini, si kedelai hitam.
Nah, sekarang untuk persiapan membuat buburnya. Jadi saya bilang buburnya ini beneran bubur aromatik ya teman-teman, karena rempah yang dipakai itu lumayan komplit. Jadi ini rempah-rempahnya ini kita haluskan dulu. Ini termasuk ada kunyitnya ya, meskipun tidak dominan. Jadi saya bilang kayak ada yang bertanya kenapa warnanya buburnya tidak kuning. Kalau memang hanya membutuhkan komponennya yaitu kunyit, ini sebenarnya sudah pakai kunyit gitu kan. Nah lanjut ya, tadi bumbu itu kita haluskan, terus kita sangrai sampai aromatiknya keluar. Terus kita kasih tambahan air, baru air itu kita saring untuk masuk ke dalam proses pembuatan buburnya ini. Kemarin itu sekali bikin saya 1 kg beras itu butuh sekitar 9-10 liter air, dan proses pengadukannya itu istilahnya untuk matang dan tanak baru matangnya itu setelah kira-kira 3 jam. Kebayang ya? Mesti sabar guys kayak gitu. Tapi memang sesuai lah, karena memang dia kita amati itu sampai dengan 12 jam dia nggak basi. Keren banget deh pokoknya si bubur ini. Next kita siapkan untuk telur dadar rawisnya. Nah pasti teman-teman udah pada tahu ya gimana cara membuatnya, yaitu ini pakai campuran minyak dan sedikit margarin. Terus kalau sudah, gunakan api yang tidak terlalu besar gitu ya. Nah ketika nanti prosesnya udah mulai 2/3 matang, itu sudah mulai dilipat supaya nanti gulungannya tuh tidak yang gosong, jadi warnanya bisa tetap tetap cantik dan terlihat moist kayak gitu. Sepakat nggak telurnya ini cantik? Telurnya perempuan kali ya ini. Nah kalau udah, telurnya ini bisa diiris-iris sesuai dengan ketebalan yang diinginkan seperti ini. Lanjut disiapkan juga irisan seledri dan juga daun bawang, nanti supaya mudah untuk garnish aja, serta irisan cabai seperti ini. Semua perintilannya udah pada matang, sekarang saatnya kita plating bubur suranya. Nah ini yang kemarin saya lakukan ya teman-teman. Jadi pertama siapkan dulu alasnya, itu saya pakai daun pisang yang dilayukan gitu ya. Terus buburnya juga usahakan sudah dingin, jadi kita bisa istilahnya menjaga supaya dia tidak ada uap ketika dalam proses pengiriman gitu kan. Lalu untuk kuahnya itu juga dikemas terpisah, karena kan biasanya yang akan nuangin nanti yang beli gitu ya, pelanggan kita kayak gitu. Nanti kita tinggal atur, kita bisa mulai dengan tahunya, kemudian juga di sebelahnya ada orek tempe. Usahakan orek tempenya ini agak banyak dan pilih yang ada banyak kacangnya gitu ya, karena itu memang komponen yang paling enak banget ketika menikmati bubur suronya kayak gitu. Terus juga ada irisan telur dadar rawis yang tadi kita sudah buat. Lalu kita tambahkan yang perkedel yang udah kita bikin juga ya. Terus terakhir nanti kita tambahkan ada garnish. Ini pakai garnishnya tuh pakai irisan daun bawang dan daun seledri. Plus supaya tampilannya tambah menarik, kita sisipkan seiris aja cabai. Saya pakainya kemarin cabai keriting, tapi irisannya dibuat agak-agak serong gitu ya. Terus jangan lupa untuk lauk utamanya yaitu opor ayam yang versi suwir gitu ya. Ini enak banget. Dan kemarin juga kita akhirnya tes juga gitu ya, ketahanan si bubur ini berapa lama. Tadi kan di beberapa menit sebelumnya saya tulis 12 jam ya. Aslinya pas kita coba itu buburnya sendiri itu tahan sampai dengan 18 jam. Keren ya si bubur. Nah kira-kira itu teman-teman. Terus ini kan yang plating ketika hari pertama. Nah pas hari kedua itu, hari pertama itu saya nggak dapet yang si Malika, si kedelai hitam gitu kan. Sementara kedelai hitam itu katanya kayak semacam simbolis bahwa kita ngedelete sesuatu yang hal-hal yang buruknya kayak gitu kan, digambarkan sebagai kedelai hitam katanya kayak gitu. Nah terus di hari kedua itu kan saya bikin lagi. Ketika hari kedua pas request sama Mas Ganteng ke pasar, ternyata ada tuh yang jual kedelai hitam. Akhirnya kita tambahkan lebih komplit dengan tambahan kedelai hitam yang terlihat ini sama tambahan kerupuk. Jadi gimana? Menarik ya. So tahun depan ketika 1 Muharram teman-teman udah bisa open PO dong ya. Mungkin bisa jadikan referensi resep yang saya pakai ini karena rasanya beneran enak.
Akhirnya selesai tayangan ini. Terima kasih sudah menonton dan kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.